Hai, perkenalkan nama saya Melsi Rosanta Gloria Saragi. Saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran orang dewasa. Kebijakan Konfusius mengatakan bahwasanya apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, dan apa yang saya lakukan saya mengerti. Nah, ketiga pernyataan ini menyuarakan tentang pentingnya pembelajaran aktif. Kemudian, pada tahun 2013, Silberman memodifikasi dan memperluas tentang kebijakan ini. Menjadi ketika saya mendengar, saya lupa. Ketika saya mendengar dan melihat, saya sedikit ingat. Kemudian ketika saya mendengar, melihat, bahkan berdiskusi dengan orang lain, maka saya mulai mengerti. Ketika saya mendengar, melihat, berdiskusi, dan melakukannya langsung, saya memperoleh pengetahuan dan suatu keterampilan. Bahkan ketika saya mengajarkannya kepada orang lain, saya akan menguasai tentang materi itu. Nah, Silberman ini memiliki beberapa alasan mengapa orang dewasa cenderung melupakan apa yang mereka dengar. Nah, salah satu hal yang paling menarik adalah hubungan dengan tingkat kecepatan bicara si pelatih dengan tingkat kecepatan dengar si peserta. Nah, pada tahun 1984, satu studi telah membuktikan bahwasanya peserta ruang kelas perguruan tinggi berbasis ceramah ini itu memperhatikan sekitar 40% dari waktu yang telah disediakan. Kemudian David dan kawan-kawannya berusaha menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi ceramah. Yang pertama yaitu ceramah permanen ini hanya menarik bagi mereka yang memiliki gaya belajar auditoris. Jadi seakan-akan ceramah ini menyampingkan atau meniadakan tentang gaya belajar yang lainnya, visual ataupun yang lainnya. Kemudian perhatian audiens ini akan menurun seiring dengan waktu yang berlalu. Jadi perhatian mereka di menit pertama dengan di menit ke-30 itu berbeda ya. Kemudian cenderung mendorong terjadinya pembelajaran dalam kadar yang lebih rendah atas informasi faktual. Nah, kemudian mengasumsikan bahwa seluruh siswa ini memerlukan informasi dan kecepatan yang sama dalam penerimaan informasinya gitu. Kemudian yang kelima ini, orang-orang cenderung tidak menyukai tentang ceramah. Nah, Bob Icke ini merekomendasikan bahwa peserta itu harus diberi kesempatan setiap 8 menit, minimalnya 8 menit pertama untuk meresapi apa yang telah mereka dengar sebelumnya agar untuk menit-menit berikutnya informasi yang mereka terima itu tidak tertimpa dengan informasi yang sebelumnya. Jadi mereka sudah meresapi apa yang mereka dengar sebelumnya, kemudian memasukkan yang baru, kemudian diresapi lagi, seperti itu. Nah, Pike juga menunjukkan bahwa penambahan visual ke dalam sebuah pembelajaran menghasilkan retensi 14-38%. Nah, ketika pengajaran mengandung sekaligus dimensi auditoris, pendengaran, visual, penglihatan. Nah, pesan yang disampaikan dalam ceramah ini kan akan lebih kuat dengan adanya perpaduan antara auditoris, visual, dan gaya pembelajaran yang lainnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman mengerti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dia Florenta Broginting. Di sini saya akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang oleh organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan lebih ditekankan kepada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini, dan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Terima kasih. Sampaikan
Ciptakan kesan yang kita inginkan atau mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendak kita. Kita harus mengkomunikasikan secara jelas apa yang ingin kita sampaikan, bukan hanya sekedar abal-abal mengkomunikasikan saja seperti itu. Selanjutnya, 7 communication antara kedua pihak. 3 gaya gender, dan yang keempat emosi. Dari komunikator dalam menyampaikan pesan berbeda-beda. Komunikasi yang disampaikan oleh laki-laki lebih bersifat tegas dan keras dengan cara berpikir menggunakan logikanya. Sedangkan perempuan menyampaikan komunikasi cenderung lebih lembut dan menggunakan perasaan, maka dari itu perempuan seringkali menangis ketika bercerita. Yang kelima, bahasa. Mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang berbeda pula. Usia, pendidikan, latar belakang, budaya akan mempengaruhi bahasa digunakan oleh seseorang, dan penafsiran yang berbeda juga. Selain itu, jika diiringi dengan yang keenam, petunjuk nonverbal, yang tidak sesuai dengan pesan yang dimaksud, maka akan membingungkan penerima informasi dan pesan itu menjadi tidak jelas. Aspek-aspek membangun komunikasi efektif yaitu ada 5. Yang pertama itu kejelasan. Kejelasan bahasa maupun informasi yang disampaikan harus jelas sehingga akan lebih mudah dipahami maknanya. Yang kedua, ketepatan. Dan yang ketiga itu konteks akan disatukan, yaitu bahasa yang informasinya disampaikan harus betul-betul akurat alias jelas dan tepat. Bahasa yang digunakan harus benar apa yang kita ketahui. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Selanjutnya, aspek alur merupakan keruntuhan alur bahasa dan informasi yang akan sangat berarti dalam menjalani komunikasi efektif. Selanjutnya, budaya. Aspek ini tidak saja menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tata krama atau etika. Komunikasi yang efektif dapat diukur dengan 5 aspek. Yang pertama itu aspek pengertian. Adalah penerimaan yang cermat dan isi pesan seperti yang dimaksud oleh pengirim pesan. Kemudian kesenangan, yang artinya komunikasi yang dilakukan dapat menjadikan hubungan antara individu tersebut hangat, akrab, dan menyenangkan. Selanjutnya, hubungan sosial yang baik antara. Saya Yosi Manurung, saya ingin menjelaskan tentang experiential learning theory yang dikembangkan oleh David Kolff. Experiential learning theory adalah mendengarkan tetapi lebih pada mensimulasikan situasi kehidupan nyata. Tujuan pembelajaran experiential learning ada 3. Yang pertama, mengubah struktur kognitif pembelajaran. Yang kedua, mengubah sikap pembelajaran. Yang ketiga, memperluas keterampilan-keterampilan pembelajaran yang sudah ada. Tahapan experiential learning ada 4. Pertama, pengalaman konkret. Pada tahapan ini, pembelajar disediakan stimulus yang mendorong mereka melakukan sebuah aktivitas. Tahapan kedua, observasi reflektif. Pada tahapan ini, pembelajar mengamati pengalaman dan aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan panca indera atau dengan bantuan alat peraga. Selanjutnya, pembelajar merefleksikan pengalamannya dan dari hasil refleksi ini mereka menarik pembelajaran. Tahapan yang ketiga yaitu konseptualisasi abstrak. Setelah melakukan observasi dan refleksi, maka dalam tahapan pembentukan konsep pembelajaran mulai mengaktualisasikan suatu teori atau model dari pembelajaran yang diperoleh dan mengintegrasikan dengan pengalaman sebelumnya. Tahapan yang terakhir yaitu eksperimentasi aktif. Pada tahapan ini, pembelajar mencoba merancang bagaimana menguji keampuhan model atau teori untuk menjelaskan pengalaman baru yang akan mereka lakukan. Gaya belajar dari experiential teori ini ada 4 tahapan. Yang pertama, gaya asimilator, yaitu kombinasi dari berpikir dan mengamati atau thinking and watching. Asimilator memiliki kelebihan dan memahami berbagai sajian
informasi serta merangkumnya ke dalam suatu format yang logis, singkat, dan jelas. Gaya yang kedua ada long form, kombinasi dari berpikir dan berbuat, atau thinking and doing. Anak dengan tipe convert unggul dalam menemukan fungsi praktis dari berbagai ide dan teori. 3. Akomodator, kombinasi dari perasaan dan tingkatan dan tindakan, atau feeling and doing. Anak dengan tipe akomodator memiliki kemampuan belajar yang baik dari hasil pengalaman nyata yang dilakukannya sendiri. Yang keempat, divergent, kombinasi dari perasaan dan pengalaman atau pengamatan, atau feeling and watching. Anak dengan tipe divergent unggul dalam melihat situasi konkret dari banyak sudut pandang yang berbeda. Pendekatannya pada setiap situasi adalah mengamati dan bukan bertindak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julia Sari, NIM 18081473. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan, pengembangan, dan pendidikan. Pelatihan atau training, pengembangan atau development, dan pendidikan atau education sering digunakan dalam menjelaskan hal yang sama. Meskipun istilah tersebut tampak sama, namun memiliki perbedaan yang khas antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses yang terjadi dalam jangka pendek dan prosedurnya sistematis, di mana istilah pelatihan biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu proses ketika sikap, keterampilan, dan kemampuan seseorang ditingkatkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan merupakan suatu pertumbuhan individu dalam segala hal. Pengembangan proses pendidikan yang terjadi dalam jangka panjang dan secara sistematis dengan peserta yang terorganisasi. Pengembangan memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan yang lebih umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persamaan pelatihan versus pengembangan. Pelatihan dan pengembangan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar lebih efektif dalam bekerja. Sehingga suatu perusahaan yang melakukan pelatihan dan memberikan pengembangan untuk para calon karyawannya dapat menumbuhkan atau menghasilkan suatu karyawan yang lebih baik sehingga dapat memajukan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah perbedaan tujuan khusus pelatihan versus pengembangan. Yang pertama, pelatihan. Pelatihan lebih berfokus untuk membantu meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaan yang karyawan lakukan pada saat ini. Sedangkan pengembangan lebih berfokus untuk mempersiapkan karyawan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, perbedaan segi partisipasi peserta pelatihan versus pengembangan. Dalam pelatihan, kehadiran peserta lebih bersifat wajib karena pelatihan berfokus pada peningkatan kinerja karyawan dalam pekerjaan yang karyawan lakukan pada saat ini. Sedangkan pengembangan biasanya hanya diwajibkan bagi karyawan yang telah teridentifikasi memiliki potensi manajerial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 1, perbedaan pelatihan dan pengembangan menurut NOE 2010. Dalam tabel tersebut dijelaskan fokus dalam pelatihan terjadi dalam jangka pendek, sedangkan fokus dalam pengembangan terjadi dalam jangka panjang. Kemudian ada pengalaman kerja dalam pelatihan rendah dan dalam pengembangan pengalaman kerjanya tinggi.
Kemudian ada tujuan. Tujuan dalam pelatihan persiapan untuk pekerjaan pada saat ini, sedangkan tujuan dalam pengembangan persiapan untuk perusahaan. Kemudian ada partisipan. Dalam pelatihan partisipannya bersifat wajib, sedangkan dalam pengembangan partisipannya bersifat sukarela. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan merupakan suatu istilah yang luas dan umum bila dibandingkan dengan pelatihan. Pendidikan merupakan proses dalam meningkatkan pengetahuan umum dan pemahaman para karyawan. Menurut Sinha dan Sinha 2009, tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan pemahaman konseptual topik tertentu. Biasanya pendidikan diberikan melalui sekolah atau perguruan tinggi yang program umumnya bertujuan untuk meningkatkan bakat individu. Selanjutnya adalah manfaat pelatihan menurut Zehanzeb dan Bashir 2013. Manfaat bagi individu yang pertama adalah kompetensi karir. Kompetensi karir merupakan program pengembangan karyawan mendorong mereka untuk dapat bertahan di masa yang akan datang dengan keterampilan yang mereka miliki, sehingga mereka mampu mengatasi berbagai dampak perubahan teknologi. Yang kedua, kepuasan kerja karyawan. Biasanya pelatihan dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap organisasinya, karena menganggap bahwa organisasi telah mengeluarkan biaya dalam melakukan kemampuan dan keterampilannya. Manfaat yang ketiga yaitu performa kerja dan karyawan. Jadi menurut Arthur dalam Zenazeb dan Basir 2003, pemberian pelatihan berpengaruh positif terhadap fenomena karyawan. Kemudian yang selanjutnya, manfaat pelatihan bagi perusahaan atau organisasi. Yang pertama adalah pertumbuhan pasar. Investasi terhadap pengembangan kualitas karyawan merupakan salah satu metode yang tepat, baik bagi karyawan maupun organisasi itu sendiri. Pelatihan tidak hanya meningkatkan keuntungan organisasi, tapi juga menimbulkan persaingan pasar. Yang kedua, kinerja organisasi. Menurut Zenazeb dan Basir 2013, mengemukakan bahwa pelatihan dan pengembangan mampu meningkatkan efektivitas individu dan organisasi untuk. Yang kedua, manfaatnya adalah kinerja organisasi. Menurut Zenazeb dan Basir 2013, mengemukakan bahwa pelatihan dan pengembangan mampu meningkatkan efektivitas individu dan organisasi itu sendiri. Jadi karyawan yang memiliki kompetensi yang tinggi terhadap organisasi akan meningkatkan efektivitas organisasi tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu kemauan karyawan untuk bertahan pada organisasi. Salah satu cara meningkatkan loyalitas karyawan selain dengan gaji dan reward adalah memberikan kesempatan mereka untuk mengembangkan karirnya dalam organisasi tersebut. Menurut Zenazeb dan Basir 2013 menyampaikan bahwa terdapat hubungan positif antara pelatihan dan pengembangan terhadap employee retention. Artinya, semakin tinggi pelatihan dan pengembangan, maka semakin tinggi pula employee dan retention-nya. Terima kasih.
Selanjutnya, perbedaan segi partisipasi peserta pelatihan versus pengembangan. Dalam pelatihan, kehadiran peserta lebih bersifat wajib karena pelatihan berfokus pada peningkatan kinerja karyawan dalam pekerjaan yang karyawan lakukan pada saat ini. Sedangkan pengembangan biasanya hanya diwajibkan bagi karyawan yang telah teridentifikasi memiliki potensi manajerial. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit penjelasan dari tabel perbedaan pelatihan dan pengembangan menurut Noe pada tahun 2010. Pada tabel tersebut dijelaskan fokus pelatihan terjadi dalam jangka pendek, sedangkan fokus dalam pengembangan terjadi dalam jangka panjang. Kemudian, pengalaman dalam bekerja di dalam pelatihan sangat rendah. Rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 1, perbedaan pelatihan dan pengembangan menurut Noe 2010. Dalam tabel tersebut dijelaskan fokus dalam pelatihan terjadi dalam jangka pendek, sedangkan fokus dalam pengembangan terjadi dalam jangka panjang. Kemudian ada pengalaman kerja dalam pelatihan rendah dan dalam pengembangan pengalaman kerjanya tinggi. Kemudian ada tujuan dalam pelatihan persiapan untuk pekerjaan pada saat ini, sedangkan tujuan dalam pengembangan persiapan untuk perusahaan. Kemudian ada partisipan. Dalam pelatihan partisipannya bersifat wajib, sedangkan dalam pengembangan partisipannya bersifat sukarela. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan merupakan suatu istilah yang luas dan umum bila dibandingkan dengan pelatihan. Pendidikan merupakan proses dalam meningkatkan pengetahuan umum dan pemahaman para karyawan. Menurut Sinha dan Sinha 2009, tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan pemahaman konseptual topik tertentu. Biasanya pendidikan diberikan melalui sekolah atau perguruan tinggi yang program umumnya bertujuan untuk meningkatkan bakat individu. Selanjutnya adalah manfaat dalam pelatihan menurut Jehanzeb dan Basir 2013. Manfaat pelatihan bagi individu. Yang pertama, kompetensi karir. Yang kedua, kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, performa kerja karyawan. Kemudian ada juga manfaat bagi perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama, pertumbuhan pasar, yang kedua, kinerja organisasi, dan yang ketiga, employee retention. Selanjutnya adalah manfaat pelatihan menurut Jehanzeb dan Bashir 2013. Manfaat bagi individu yang pertama adalah kompetensi karir. Kompetensi karir merupakan program pengembangan karyawan, mendorong mereka untuk dapat bertahan di masa yang akan datang dengan keterampilan yang mereka miliki, sehingga mereka mampu mengatasi berbagai dampak perubahan teknologi. Yang kedua, kepuasan kerja karyawan. Biasanya pelatihan dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap organisasinya, karena menganggap bahwa organisasi telah mengeluarkan biaya dalam melakukan kemampuan dan keterampilannya. Yang ketiga, performa kerja karyawan. Pelatihan yang dilakukan oleh Arthur dalam Jehanzeb dan Basir 2013 dengan melibatkan 1.152 sampel menemukan bahwa pemberian pelatihan berpengaruh positif terhadap fenomena karyawan. Manfaat yang ketiga yaitu performa kerja dan karyawan. Jadi menurut Arthur dalam Jehanzeb dan Basir 2003, pemberian pelatihan berpengaruh positif terhadap fenomena karyawan. Kemudian selanjutnya, manfaat bagi perusahaan atau organisasi.
Kemudian yang selanjutnya, manfaat pelatihan bagi perusahaan atau organisasi. Yang pertama adalah pertumbuhan pasar. Investasi terhadap pengembangan kualitas karyawan merupakan salah satu metode yang tepat, baik bagi karyawan maupun organisasi itu sendiri. Pelatihan tidak hanya meningkatkan keuntungan organisasi, tapi juga menimbulkan persaingan pasar. Yang kedua, kinerja organisasi. Menurut Zenazab dan Basir 2013, mengemukakan bahwa pelatihan dan pengembangan mampu meningkatkan efektivitas individu dan organisasi untuk. Yang kedua, manfaatnya adalah kinerja organisasi. Menurut Zenazab dan Basir 2013, mengemukakan bahwa pelatihan dan pengembangan mampu meningkatkan efektivitas individu dan organisasi itu sendiri. Jadi karyawan yang memiliki kompetensi yang tinggi terhadap organisasi akan meningkatkan efektivitas organisasi tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu kemauan karyawan untuk bertahan pada organisasi. Salah satu cara meningkatkan loyalitas karyawan selain dengan gaji dan reward adalah memberikan kesempatan mereka untuk mengembangkan karirnya dalam organisasi tersebut. Menurut Zenazab dan Basir 2013 menyampaikan bahwa terdapat hubungan positif antara pelatihan dan pengembangan terhadap employee retention. Artinya, semakin tinggi pelatihan dan pengembangan, maka semakin tinggi pula employee dan retention-nya. Terima kasih.